Halo guys, kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Perfect World versi novel. Setelah sebelumnya Shihao mendapatkan pohon dewa surgawi merah dan bersiap menuju wilayah pemakaman kuno, rintangan apa lagi yang akan dialami Shihao? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Shihao mulai menuju ke wilayah pemakaman kuno bersama kesatria mayat hidup. Di perjalanan, Shihao bertemu dengan beberapa pembudidaya asing. Dia mengangkat inti pedang, langsung menebasnya tanpa ampun. Begitu mereka bertemu dengan seorang pembudidaya alam pelepasan diri, kabut hitam pasti akan melonjak. Kesatria mayat hidup bergerak keluar, memusnahkan makhluk-makhluk ini. Orang-orang ini sedang merencanakan sesuatu. Mereka tidak hanya ingin membunuh saya, mereka juga ingin menangkap ikan yang lebih besar. Akankah akhirnya mereka menargetkan Penatua Agung? Shihao berkata pada dirinya sendiri. Sebelum meninggalkan pegunungan pengobatan ilahi, dia sangat khawatir. Itu karena dia melihat beberapa petunjuk. Sisi lain mungkin telah memindahkan makhluk tertinggi dengan sangat baik. Mereka bersembunyi di luar, diam-diam menunggu orang-orang gerbang kekaisaran datang menyelamatkannya. Tak lama kemudian, dia memperoleh informasi konkret. Dia belajar dari mulut tawanan bahwa pasti ada leluhur tua di luar gunung. Sudah diatur dalam formasi besar yang mengguncang dunia. Shihao gelisah. Dia berjalan mondar-mandir, sangat gelisah. Tidak peduli berapa banyak makhluk yang dia bunuh di pegunungan. Meskipun pembudidaya alam pelepasan diri terus mati, masih sulit baginya untuk tenang. Shihao berkata, kita harus memikirkan cara untuk memperingatkan dunia luar, atau jika Penatua Agung dan yang lainnya bergegas, mereka akan disergap. Dia bertanya kepada kesatria mayat hidup, apakah ada cara? Itu karena mengandalkan Shihao sendiri, tidak mungkin dia bisa membantai jalannya keluar. Tetapi saat ini, dia benar-benar harus memperingatkan gerbang kekaisaran. Ada solusi yang sangat sederhana, ucap kesatria mayat hidup. Apa yang harus saya lakukan? Jawab Shihao terkejut. Wilayah pemakaman pegunungan pengobatan ilahi di bawahnya memiliki urat bawah tanah yang mengarah ke gurun besar. Energi kematian dari medan perang itu diserap di sini. Saya dapat menggunakan ini untuk mengirim pesan, jawab kesatria mayat hidup. Tidak lama kemudian, di gurun di bawah pasir keemasan, sejumlah besar sisa kerangka muncul, menghasilkan karakter di gurun yang luas. Itu sangat mengejutkan. Keterampilan kesatria mayat hidup sangat aneh, mampu mengontrol pohon mayat, memindahkan sisa-sisa kerangka, bahkan dari jarak sejauh ini, itu masih sangat efektif. Di gurun besar, karakter yang disatukan melalui sisa-sisa kerangka adalah apa yang Shihao katakan kepada kesatria mayat hidup untuk ditulis sebelumnya. Menggunakan ini untuk mengekspresikan apa yang ingin dikatakan Shihao kepada dunia luar. Pesan Shihao sangat sederhana, memberitahu dunia luar bahwa dia baik-baik saja. Dia tidak membutuhkan bala bantuan. Saat ini, dia bekerja sama dengan seorang kesatria mayat hidup, melakukan pembantaian besar-besaran, membuat makhluk asing menderita banyak korban. Saya bersiap untuk mengubur semua penyusup, berikan pihak asing kejutan yang menyenangkan. Tulisan pada pesan itu. Pesan Shihao berulang kali menyebutkan bahwa ada makhluk tertinggi yang menunggu, bahwa tidak perlu bagi orang-orang di kota untuk mengambil resiko. Mereka tidak perlu mengambil resiko kerugian untuk menyelamatkannya. Sementara itu, yang dia ucapkan adalah kebenaran. Saat ini dia tidak dalam bahaya, tidak perlu diselamatkan. Shihao kaget, ada sekelompok besar orang yang masuk. Di antaranya beberapa orang tua serta beberapa orang parubaya yang berhasil memasuki pegunungan. Apakah kamu akan memasuki wilayah pemakaman atau terus membunuh mereka? Orang-orang ini tidak mudah untuk dihadapi karena mereka datang dengan harta yang sangat berharga, kata kesatria mayat hidup. Shihao terkejut. Dia melihat tangga kecil di tangan salah satu individu. Panjangnya kurang dari 1 kaki, seputih salju dan berkilau seperti giok, tapi sebenarnya terbuat dari bahan tulang. Apakah ini jalan 100 bencana? Shihao mengungkap ekspresi aneh. Dengan jenis artefak berharga yang kuat ini di tangan,
banyak bahaya gunung dapat dihindari, memungkinkan mereka mencapai tempat ini. Kami akan mengabaikan mereka untuk saat ini, biarkan mereka muncul dan binasa dengan sendirinya. Shihao tidak ingin bentrok dengan mereka secara langsung. Kali ini ada lebih banyak orang tua dan individu parubaya. Harta karun tertinggi yang mereka pegang terlalu mencengangkan. Bagaimanapun ada Phoenix darah, banteng emas, dan makhluk ganas lainnya di sini. Jika orang-orang ini tidak sengaja memasuki tempat-tempat itu, mereka pasti harus membayar harga dengan darah. Ayo pergi, kata Shihao. Pegunungan pengobatan ilahi terlalu luas. Jika kita benar-benar akan pergi seperti ini, berjalanlah ke sana. Ini terlalu lambat. Mari kita ambil urat penguburan bawah tanah, kata kesatria mayat hidup. Kemudian Shihao menjalani perjalanan yang aneh. Dia memasuki tanah dengan kesatria mayat hidup, melihat pembuluh darah bawah tanah yang gelap gulita. Ada kereta yang berkarat di sini. Setelah mereka menginjaknya, kereta yang compang-camping itu langsung menghilang dari tempat ini, membawa mereka bersamanya. Jenis transportasi ini spesial, melintasi beberapa puluhan ribu li. Dalam sekejap, Shihao gemetar, muncul di pembuluh darah bawah tanah wilayah lain. Dia berdiri di tengah banyak peti mati batu. Kemudian, di bawah pimpinan kesatria mayat hidup, mereka dengan cepat meninggalkan dunia bawah tanah, mencapai permukaan. Shihao sangat terkejut, berbalik dari waktu ke waktu. Formasi transportasi kesatria mayat hidup ini terlalu aneh. Tempat seperti apa kita tiba? Ketika dia baru saja tiba di permukaan, Shihao segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Seluruh tubuhnya mati rasa, mulut dan lidahnya menjadi kering. Kemudian, dia menemukan bahwa tubuhnya melepaskan cahaya dalam jumlah besar, yang bersinar sangat cemerlang. Lingkungannya sangat sunyi, ada tumbuhan hijau di daerah ini, serta daerah tandus di mana rumput tidak tumbuh, tidak memiliki aura kehidupan, membuat seseorang merasa sangat tercekik. Di mana darah dan daging saya? Shihao tidak bisa membantu tetapi berteriak. Itu dikarenakan dia menemukan bahwa daging dan darahnya telah berubah menjadi cahaya, menghilang tanpa jejak. Saat ini, dia benar-benar kerangka. Sementara itu, dia menemukan bahwa kesatria mayat hidup di sisi lain juga menjadi berbeda. Kabut hitam menghilang, berubah menjadi kabut putih bersih, terlebih lagi menampakkan wujud aslinya. Ini adalah seorang wanita muda, seseorang yang sangat cantik. Sulit baginya untuk memilih satu kekurangan pun. Kulitnya lembut dan penuh, cerah dan berkilau. Rambut indahnya terurai, halus dan berkilau. Sementara itu, di belakangnya ada sepasang sayap putih bersih yang membawa energi abadi. Itu sangat ilahi dan suci seperti peri yang menyendiri. Seolah-olah seorang malaikat turun ke dunia ini. Mustahil, ekspresi Shihao berubah. Meskipun dia tidak pernah melihat penampilan sebenarnya dari kesatria mayat hidup, dia tahu bahwa sayap yang di belakangnya membawa aura yang merusak. Mengapa semuanya berubah sekarang? Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah perubahannya sendiri. Mengapa dia menjadi kerangka? Tidak perlu khawatir, suara indah terdengar di telinganya. Itu datang tepat dari kesatria mayat hidup yang sempurna, suci dan sangat cantik. Apa yang Anda lihat belum tentu benar. Tentu saja, itu mungkin juga menjadi intinya. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi padamu. Kesatria mayat hidup menghibur. Tempat ini sangat aneh. Dia merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Jenis transformasi yang tak terbayangkan. Ini benar-benar terjadi setelah dia memasuki tempat ini. Apakah ini penampilanmu ketika kamu masih hidup? Ucap Shihao sedikit tenang. Saya selalu hidup. Apa maksud Anda dengan ketika saya masih hidup? Wanita muda itu mengungkapkan senyum tipis, cantik dan menawan, sama sekali berbeda dari sebelumnya. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya. Setelah mengetahui bahwa kesatria mayat hidup adalah seorang wanita cantik, bagaimana reaksi Shihao selanjutnya? Dan bagaimana keseruan Shihao dalam perjalanan menuju wilayah pemakaman kuno? Saksikan terus di channel ini guys. Kita lanjut ke episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe.